Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم شكرتم لأزيدنكم wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat gerhana bulan yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada renungan pertanyaan kepada kita. Kalau kita ditanya ibadah itu apa? Tentunya kita bisa menjawab, ibadah itu adalah perwujudan kita taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah. Ibadah itu bisa berbentuk sholat, mengerjakan sholat, bisa berbentuk mengerjakan puasa, berzikir, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memakai baju misalnya yang baik untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, maka kita pun juga beribadah. Jadi ibadah itu semua kegiatan yang dilakukan karena ketaatan, karena perintah Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu itu semuanya ibadah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, namun ada ibadah yang tingkatannya sangat tinggi, nilainya sangat tinggi, yaitu Allah sendiri yang memberitahu di dalam Al-Quran. Itulah yang dinamakan tafakkur, melakukan kontemplasi, melakukan renungan-renungan rohaniah dengan memperhatikan kebesaran Allah di dalam alam semesta ini. Dan yang tertinggi, ternyata tafakkur yang nilainya sangat tinggi,
peranan akal, yang dikembangkan secara fitrah, yaitu tatkala melakukan renungan-renungan itu, lalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu orang-orang yang melakukan renungan-renungan itu, itulah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Karena manusia diberi peran yang luar biasa, akal yang fitrah, akal apabila direnungi itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bedanya dengan manusia yang tidak menggunakan akalnya secara fitrah adalah manusia yang hidup di dunia ini hanya ingin memenuhi hawa nafsu. Dalam Al-Quran, surat yang Al-A'raf, ayat 179, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubuhum yaquluna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha laika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami Allah akan mengisi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi tidak digunakan untuk memaknai apa-apa yang dia renungi. Dan mereka itu memiliki mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak digunakan dengarkan ayat-ayat Allah. Mereka tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan mereka itulah orang yang lalai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dan Allah tahu kepada kita orang-orang yang nantinya yang otaknya dikembangkan dengan secara fitrah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang akalnya cerdas, yaitu orang-orang tatkala merenungi ayat-ayat Allah, lalu dia mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka merenungi, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami,
Adalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu ternyata ibadah yang bisa meningkatkan kecerdasan rohaniah dengan mengembangkan akal yang fitrah ini, yaitu tatkala manusia ini merenungi alam semesta, bahwa alam semesta ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang demikian melakukan tafakkur, dan ini melebihi orang yang tafakkur sebagian dari malam, melebihi dari pahala ibadah sunnah semalaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis kita disuruh oleh Allah melakukan renungan-renungan terhadap ciptaannya dan terhadap zatnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam ini telah terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan ini fenomena yang Allah ciptakan yang sesuai dengan ketentuannya. Ibadah gerhana bulan yaitu tatkala matahari menyinari bumi dan bayangan-bayangan bumi itu masuk ke bagian bulan, dan ini semuanya adalah keteraturan ciptaan Allah yang maha besar, yang mulai dahulu kala tidak pernah menggeser sedikit pun, sehingga gerhana bulan ini bisa dihitung oleh manusia. Dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari detik ke detik, sudah dihitung. Karena ini adalah kodrat fenomena alam, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Dan hadirin sekalian, terjadinya gerhana bulan ini, ketentuan Allah ini, ternyata manusia sedikit pun tidak bisa mempunyai peran manusia. Tidak ada rekayasa sedikit pun dari manusia. Manusia akan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita menanam padi, menanam tanaman apapun, kadang-kadang bisa kita dimodifikasi, bisa manusia melakukan peran di dalamnya. Tapi khusus adanya gerhana bulan atau gerhana matahari, tak ada sedikit pun peran manusia. Manusia hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah yang maha besar ini. Dan ternyata hadirin sekalian, ketentuan Allah ini adalah merupakan ketentuan Allah di alam semesta ini. Matahari, bumi, dan bulan, sedangkan jarak bumi dengan matahari, kalau kita dengan menggunakan kecepatan seperti kecepatan sinar yang setiap detik 300.000 kilometer, maka jarak antara matahari dengan bumi ini diperkirakan
9 menit. Kemudian bayang-bayangnya nantinya tatkala kena pada bulan maka terjadilah karena matahari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu kejadian yang luar biasa, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata matahari, bumi dan bulan ini adalah bagian yang sangat kecil dari kebesaran Allah yang luar biasa. Ternyata matahari, bumi dan bulan ini berada di susunan tata surya yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan di dalam tata surya kita ini masuk ke dalam kumpulan bintang yang jumlahnya sebanyak seperti matahari, bumi dan bulan, satu galaksi saja. Kita berada dalam galaksi Bima Sakti, maka jumlahnya menurut hitungan-hitungan ahli astronomi yaitu sekitar 200 miliar banyaknya, dan garis tengahnya dari galaksi bumi itu, dari galaksi Bima Sakti itu diperkirakan sekitar 2.200 sejarah cahaya matahari. Jadi sangat luar biasa. Oleh sebab itu, tatkala Imam Ghazali menyarankan kalau kita sedang mengalami keadaan seperti adanya gerhana matahari, seyogianya kita melakukan renungan-renungan rohaniah. Itulah di dalam kitab Al-Adab-Din, yaitu bagaimana kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kemampuan manusia. Oleh sebab itu, manusia nantinya akan tunduk, akan takut, akan rendah, dan dia merenungi kalau dirinya sangat lemah dan banyak dosa, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, dengan melakukan renungan itu, maka manusia ingin bertaubat, zikir, istighfar, ingin beribadah, ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beruntung manusia yang sedang melakukan sholat gerhana ini dengan merenungi fenomena alam, yang terutama nantinya tatkala merenungi ini, ibadah kita akan semakin bermakna, yaitu akan merenungi makna dari ibadah-ibadah. Tatkala kita berzikir, bukan hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya, tapi renungan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas berkata, tadakkaru ilmi ba'dal lailatin ahabbu ilayya min ihyaiha, yaitu melakukan tafakkur, renungan pada sebagian malam lebih aku cintai daripada aku melakukan ibadah sepanjang malam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya
Marilah kita banyak berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang ingkar kamu, yang menyimpang dari jalanmu, yang mendustakan rasul-rasulmu, dan timpakanlah hukuman dan azabmu atas mereka. Ya Allah, azablah orang-orang yang ingkar kepadamu, hai sesembahan yang maha benar. Ya Allah, kalah kehancuran musuh Islam di Palestina dan di semua tempat lainnya, wahai sesembahan yang maha benar. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka karimun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.